Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya yang kedua ini akan memberikan info-info yang mantap untuk kalian supaya kalian tidak CL dan waktu sudah nggak lama lagi. Kuartal 3 segera masuk dan kemudian untuk akhir tahun tinggal 5 bulan lagi. Ini adalah final kesempatan kita akan cuan besar-besaran di tahun ini. Walaupun si Powell belum mangkas suku bunga, akan tetapi dia sudah memberikan sabdanya di tahun ini akan pangkas suku bunga 2 ataupun 3 kali. Yang isunya akan mulai bulan September karena di bulan Juni ini dia gagal, masih tarik ulur, masih kebijakan dengan Trump berseberangan. Tidak jadi soal mau ada pemangkasan atau tidak yang jelas. Tahun ini akan dipangkas sampai akhir tahun, jelas tanda-tanda bullish. Akan tetapi kalian tetap dior, riset sendiri, semua tanggung masing-masing. Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu dan tidak mengajak jual beli koin kalian. Langsung kita bahas di sini dengan PP yang sangat ini sudah mulai membaik harganya. Saya rasa koin yang berfundamental bagus dan posisinya ranking papan top nomor 1 setelah si Badan Doge untuk pendatang baru dari tahun 2013 hingga sekarang hanya muncul PP koin yang terseleksi dari jutaan koin dengan kapitalisasi ataupun holdernya 12 hari ini saya pantau per hari naik sekitar 1000 holder. Bukan ini dianggap main-main, suatu hal yang sangat benar-benar brilian menurut saya. Saya pantau 12 hari ini sehari naik 1000 holder ya, jadi kejepotan belum makan siang. Oke, langsung kita bahas di sini. Sebelum membahas PP, kita akan membahas di sini adalah dengan adanya BTC ya. BTC ini akan menurut saya akan terbang kembali dengan adanya tetek mengek perang segala macam. Nggak usah mikirin itu semua, perang juga nanti akan usai. Duitnya sopo, uangnya dari mana, itu ya. Yang mana sebelumnya ini kita harus tahu sejarah yang sudah-sudah. Halving 1 tahun setelah halving BTC sudah terjadi, yang mana dengan institusi yang adopsi besar-besaran, maka yang terjadi dengan pasokan BTC, maksudnya dalam penambangan BTC ini dipotong 50% dari hasil penambangan. Saya rasa akan membuat dengan kelangkaan BTC yang segera akan terjadi, saya rasa akan terbang semua nanti. Jadi akan mega bull market tahun 2025. Sabar saja, waktunya sudah tidak lama lagi. Dan untuk siklus 4 tahunan dan terjadi di tahun 2025 ini, yang mana secara halving 1 tahun setelah halving BTC terjadi sudah. Untuk siklus 4 tahun sekali dalam bull run di kripto ini tepat tahun 2025 juga sudah terjadi. Tinggal menunggu, sabar saja, tinggal bomnya saja ya. BTC akan melonjak, indikasi kuat dari para whale kawan-kawan ya. Langsung di sini yang mana pengamatan terbaru terhadap data on-chain menunjukkan bahwa para pemegang BTC tampaknya sedang bersiap untuk kenaikan harga yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah BTC yang ditarik dari Binance serta masuknya stablecoin dalam jumlah besar ke bursa yang menandakan peningkatan likuiditas di sisi pembeli. Ini sangat menarik kawan ya. Jadi nggak perlu takut di saat berita ontol-onyot, belekutakan, tetek mengek, itulah waktunya kita masuk, mumpung diskon, yang mana akhir tahun nggak lama lagi menurut saya pribadi, tapi kalian tetap dior ya. Penarikan Bitcoin oleh whale, sinyal awal rally, yang mana sudah banyak yang prediksi bahwa BTC ini nanti akan 250.000 US dollar yang diramalkan sama Charles Hoskinson, pendiri Cardano. Dia kalau ngomong itu nggak sembarangan tuh, orang itu komitmen bener ya.
Data terkini dari CryptoQuant menunjukkan bahwa terjadi penarikan Bitcoin sebanyak hampir 4.500 BTC dari Binance. Wah gila. Pada tanggal 16 Juni, ini merupakan salah satu penarikan terbesar oleh para whale dalam bulan ini ya. Whale Bitcoin biasanya adalah alamat dompet yang memiliki jumlah Bitcoin yang signifikan. Berdasarkan data historis, penarikan besar-besaran seperti ini seringkali mendahului kenaikan harga. Karena mengurangi jumlah Bitcoin yang tersedia di bursa untuk diperdagangkan, penarikan besar ini menunjukkan bahwa para whale mungkin mengantisipasi kenaikan harga dan memilih untuk menyimpan aset mereka di luar bursa. Hal ini bisa mengurangi tekanan jual di pasar dan membuat harga cenderung naik karena penawaran yang berkurang. Jadi kita nggak perlu takut, peningkatan aliran stablecoin ke bursa ini sangat penting. Semua sudah mulai masuk berbondong-bondong stablecoin yang mana akan ditembakkan untuk membeli kripto ya. Bersamaan dengan penarikan Bitcoin terjadi pula lonjakan aliran stablecoin ke Binance. Wow, pada tanggal 13 dan 15 Juni lebih dari 400 juta US dollar stablecoin mengalir ke bursa. Aliran stablecoin yang besar biasanya dikaitkan dengan persiapan likuiditas. Di sini pembeli yang menunjukkan bahwa investor besar siap untuk mengalokasikan modal mereka ke aset kripto seperti Bitcoin. Mantap, mantap. Kenaikan tajam dalam aliran stablecoin ini menunjukkan adanya peningkatan selera resiko di antara investor dengan modal yang siap dikerahkan dan jumlah Bitcoin yang berkurang di bursa. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan yang dapat mendorong harga Bitcoin naik. Mantap. Indikator tambahan mendukung potensi kenaikan. Selain dari data penarikan Bitcoin dan aliran stablecoin, ada indikator lain yang mendukung potensi kenaikan harga, misalnya tingkat pendanaan negatif yang konsisten di Binance seringkali menjadi pendahulu dari tulisannya kecil banget. Pemerasan posisi short ini menunjukkan bahwa banyak trader yang bertaruh pada penurunan harga, namun pasar mungkin bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi mau short mau long bebas saja. Datanya dibaca sama bandar, dia pegang. Ketika tempo hari seolah-olah ada bocoran bahwa mendekati 1 miliar, pas waktu ada ETF itu katanya BTC akan dump, kelihatan kayak bocoran. Maka para trader semua masang short, nggak taunya BTC 1,3 miliar. Sekarang juga sama. Fat put di mana-mana, BTC akan loncor, akan hancur. Semua pada pasang short, disitulah mereka borong Bitcoin, akan terjadi pembalikan arah, akan terjadi pump, kira-kira begitu kawan. Dan kita lihat juga ETH bersiap untuk lonjakan, tanda-tanda bullish yang sangat kuat, peningkatan aliran dana dan adopsi institusional. Kalau ETH terbang, maka jelas tidak kurang lagi PP anak mas ETH juga ikut perang. Minggu lalu ETH mencatatkan aliran masuk yang bersih dari 450 juta US dollar ke dalam ETF support yang merupakan aliran mingguan terbesar ketiga sejak Agustus tahun 2024. Wah, hal ini menandakan gelombang pembelian institusional yang kuat yang sering terjadi selama periode pasar yang tenang sebagai fase akumulasi bagi bank. Mantep, investor, institusional, dan pelaku pasar cerdas lainnya. Udah cukup, kita tinggal akan melihat bagaimana pergerakan koin PP. Chartnya koin PP saat ini sangat semelekete ya, sabar. Nanti kalau kita membeli itu memang kondisi lagi di bawah seperti ini. Ini lagi di bawah. Lagi di bawah. Ya. Trendline-nya sudah sudah lepas. Ini juga membentuk
Martini Jengking sini ya, untuk PP Martini Jengking ya, ini masih bermain-main di garis trendline. Yang pemuja trendline tinggal cerat cerot begitu ya. Kita harapkan kan begitu. Masa maunya mengecerit ke sini Anda nangis, pinginnya kan cerat cerot begitu ya. Santai aja, nggak usah pakai yang lebay-lebay, biasa saja ya. Kita bahas dengan santai tanpa apa namanya, pokoknya schedule ngawur ya. Juga tidak ada yang namanya apa namanya naskah yang mau diinfokan. Yang penting sesuai dengan arah angin gitu aja. Yang penting saya tidak tipu-tipu dan tentunya dengan feeling hati yang tidak sembarangan ya. Langsung juga kita kalau lihat di TKU juga jual belinya juga sangat rame, ini sangat menarik ya. Nggak usah kita takutkan lagi untuk PP. Pokoknya PP itu udah jadi pemenang kawan. Kita lihat juga banyak berita di sini yang kita jadikan udah waktunya kan kayak gini nih nanti. Wah begini ya, sama ini tadi dengan saya yang gambar saya sendiri sama ini yang ada di CMC juga sama. Ini kan bendera Martini Jengking di sini ya, sama ya. Kemudian cerot ATH baru ya, ya itu sama aja kawan. Emang Mas Bro nggak bisa Pak? Wah masalah TA itu kecil ya. TA itu kan cuma tarik garis. TA ya kalah dengan fundamental. Kalau fundamentalnya lagi bengek ya bengek ya kan. Tapi kalau ini saya yakin untuk PP itu udah jadi pemenang, jangan diragukan lagi. Kita lihat bersama di sini, bikin kita wah luar biasa. PP ini holdernya nggak main-main kawan. 12 hari saya pantau tuh 1.000 holder per hari. Harganya 0,17 sekarang. Holdernya 452.000 ini. Ya, apakah nggak luar biasa? Likuidas apa namanya, kapitalisasinya sudah 71 triliun ya kan. Peredaran suplai beredar semua ya. Koin displasi punya gapnya sudah melepas semua. Secara fundament ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Tinggal kita apa namanya, terbang saja. Waktunya sudah mau habis, akhir tahun ini sudah waktunya habis. Jangan kita sepelekan ya. Ini PP apalagi nih? PP grafik menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya penembusan yang akan terjadi segera kawan. Akan terbang kawan. Ya pokoknya kita sabar saja di dalam bermain kripto. Itu mau jual rugi itu kalian, mau jual untung juga kalian yang menjual. Jadi kalau masih rugi dijual ya itu namanya kacau ya. Masa masih rugi dijual ya. Jadi kalau menurut saya udah jadi pemenang, tinggal nunggu pumpnya saja ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di hari ini. Juga tadi saya dapatkan info dari sebelah ini. Tadi ada yang nyerok sekitar 509 miliar lagi. 509 miliar lagi diserok pada hari ini PP. Ini diam-diam meyakinkan ya, diam-diam meyakinkan. Siapa lagi yang jadi lakon, jadi judul, jadi pembicaraan, jadi fenomena. Tidak ada lain ya koin yang kodok hijau ini. Saya bahas dari ranking 130, market cap 3,5 triliun, sekarang udah 71 triliun. Yang pernah terjadi ATH-nya itu di 164 triliun. Dan untuk mencapai ATH yang paling rendah ada di PP. Holdernya meningkat terus tapi belum besar, kapitalisasinya juga belum besar dibanding dengan BTC ETH. Jadi tingkat cuannya itu lebih akan tinggi. Ini koin akan bermasa panjang, ada substansi yang lebih gila lagi, ada rencana besar yang kita belum tahu karena GZ adopsi ini koin PP. Mungkin sampai siklus berikutnya masih tetap akan berjaya dan jadi BTC-nya meme coin itu bisa terjadi kawan ya. Jadi saya ingatkan, jangan CL-CL, sayang, jangan CL-CL, jangan jual murah. Ya, kripto itu naik turun itu udah kerjaannya, sudah gaweane. Esok malam terbang kita nggak ngerti, Juli terbang pam gila-gilaan nggak ngerti. Ya, umpamanya meme coin Shiba Doge saja, ya itu naiknya jutaan persen. Masa ini
1 juta% nggak bisa. Sabar saja, kita nggak usah mengayal begitu. 10 kali lipat aja kita udah cuan gede, itu aja. Yang mana kalau orang bule luar itu prediksinya tinggi-tinggi saja, maki-maki. 1 rupiah itu nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin PP nggak akan kemana-mana. Jangan kendor, jangan ragu, tetap kalian tior, riset mandiri, risiko masing-masing dalam bermain kripto adalah berisiko tinggi. Saya tidak ngajak-ngajak Anda untuk membeli koin apapun, saya hanya sebatas mereview yang saya ketahui dan untuk diri saya sendiri, saya tembak PP. Mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.